Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, sungguh luar biasa. Kita kembali ada di hari Minggu. Ini adalah minggu terakhir di bulan Februari 2023. Kalau bulan Februari adalah bulan yang spesial karena biasanya orang bilang bulan Februari adalah bulan penuh kasih sayang. Tapi kalau bagi saya bulan Februari adalah bulan penuh sukacita karena saya juga baru berulang tahun kemarin Bapak Ibu ya. Jadi sungguh bersukacita Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya bulan kasih sayang, tapi bulan penuh sukacita. Dan saya ajak itu bukan cuma buat saya, tapi buat setiap kita di tempat ini. Amin. Haleluya. Sudah lama nih, kira-kira 3 tahun saya nggak datang ke tempat ini. Puji Tuhan, saya kembali dipercayakan melayani di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus. Amin. Seperti visi dan misi dari Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Hari-hari ini kita mau bangkit lebih lagi dan menjadi pemenang. Oleh sebab itu, mari bersama-sama, apapun kondisi kita, apapun masalah kita hari-hari ini, mari bawa itu terus sebagai motivasi kita untuk terus lebih bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Beri tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Engkau menjadikan segalanya indah. Tanpa terasa kami sudah ada di penghujung bulan kedua tahun 2023. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna. Kami bersyukur Kau baik buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu hari ini, kami menyenangkan hati-Mu. Semuanya hanya buat Engkau. Setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, biar semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau ditinggikan ya Bapa, Engkau disenangkan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara setiap kita yuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini ayo bangkit gereja Tuhan. Mari bangkit katakan haleluya. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Inilah kami gereja punya Bapa, kami siap bangkit bagi nama Yesus. Katakan bangkit gereja Tuhan sekarang. Ayo maju dalam kuasa Roh Kudus. Tangannya
bangsa-bangsa lebih lagi, amin. Karena bangsa-bangsa ada di setiap tangan kita. Harus terus mengingat bahwa setiap kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Yuk lihat kiri kanan, katakan kamu umat lebih dari pemenang. Ayo bangkit lebih lagi. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Kami mau berjuang pada, kami yakin kami umat-umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhanlah yang menjadikan setiap kami umat yang lebih dari pemenang. Dia yang berperang gantikan kita. Mari katakan lebih dari pemenang.
Hanya Yesus satu-satunya Allah yang menjadikan kita lebih baik dunia. Amin. Mari taruh hidup kita, mari taruh percaya kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kuasa-Mu terbesar Bapa, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami pribadi lepas pribadi.
Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak
Kali ini kita akan membahas mengenai siapa pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan, dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang hidup menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar, dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus.
Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang lain. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah menang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan hati bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Nyatakan lebih lagi dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, dapat kemuliaan kuasa salibnya, menjadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama, akan menyatakan dalam Yesus ku percaya, kami dapatkan kemuliaan kuasa salib, kami jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sekali lagi mari nyatakan dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, dapat kemuliaan kuasa salibnya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Berapa banyak yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita akan waktunya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Bapak, kami bersyukur bahwa siang hari ini terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur kalau siang hari ini Tuhan memberi kesempatan kami kembali untuk kami mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Saatnya kami mau menabur Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang sudah dan siap untuk menabur pada hari ini dengan berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur dengan penuh ucapan syukur
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, kami atas nama Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan maupun Pendeta Robert Paul Krishna yang sudah melayani firman Tuhan pada hari ini. Kami semua berkati kepada Bapak dan setiap kerjaan pengajaran Tuhan Yesus memberkati. Dan juga WL, Moses dan Herman yang sudah membawa dalam pujian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pengumuman yang pertama yaitu untuk setiap minggu sebelum ibadah raya kita ada 2 persiapan, yaitu dimulai pada pukul 9 sampai dengan selesai. Kemudian setiap hari Kamis di tempat ini yaitu kita ada misbah doa bersama dan pemuritan dimulai pada pukul 19.30 sampai dengan selesai. Jadi ada misbah doa dan pemuritan untuk seluruh para pelayan Tuhan dan juga jemaat diundang hadir, itu mulai pukul 19.30 di tempat ini gereja. Dan kemudian hari Senin, Rabu yaitu ada doa jam 11 sampai dengan selesai. Hari Sabtu ada doa jam 7 pagi di tempat ini, itu di gereja. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan doa dapat menghubungi Ibu Elita, Ibu Hiksa dan juga Marcel Kusoi. Dan juga Bapak Ibu setiap doa pagi yaitu melalui via Zoom, yaitu doa pagi Rayon 1D, yaitu pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan pukul 7. Dan link dan paspor sudah ada di layar, jadi Bapak Ibu bisa melihat. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Terpujilah Engkau di surga. Syukur siang hari ini Tuhan, kami telah dapat mengikuti ibadah ini, telah memuji dan menyembah Engkau dan telah diberkati melalui ibadah ini. Bahkan kami telah diberkati melalui firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Engkau utus di tempat ini. Bapak Pendeta Robert Paul Krishna Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan. Waktu itu Tuhan yang memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya Tuhan. Dimanapun juga hamba-Mu melayani Tuhan, pakai dengan luar biasa, dengan hikmat, bahkan pewahyuan yang baru Tuhan menjadi berkat di mana Tuhan dia melayani Tuhan. Engkau berkati keluarga besarnya, diberkati Tuhan. Mereka terus kuat di dalam Tuhan, terus setia di dalam mengiringi Engkau, bahkan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk Pak Moses bersama Herman untuk musik dan dibantu oleh kedua singers Tuhan Nuri dan Karolin. Kami sangat bersyukur karena melalui mereka Tuhan kami telah menyembah Engkau, dan mereka juga Tuhan kami percaya Tuhan kami dijamah oleh hadirat Tuhan yang begitu luar biasa di tempat kami ini. Biar Tuhan melalui hadirat Tuhan kami diberkati Tuhan, sehingga kami sukacita saat kami turun atas hati kami masing-masing, sehingga kami akan pulang dengan damai sejahtera sukacita. Karena Tuhan memberkati kami baik melalui puji-pujian kami maupun melalui firman Tuhan yang disampaikan untuk kami. Mohon Tuhan telah berhenti berkata-kata. Kami
percaya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami untuk memperhatikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Berkati Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kami ini. Berkati juga semua jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam mendengar kebenaran firman-Mu. Mereka Tuhan saat mereka pulang, mereka akan membawa dengan sejahtera sukacita dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat apapun kesalahan mereka, Tuhan telah memberikan jalan keluar buat mereka, sehingga rumah tangga dari jemaat Tuhan tentram, aman, damai dari rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Engkau berkati Tuhan kepala kami di tempat ini Tuhan, Pak Karyani Tuhan, akan dengan luar biasa paham dalam pengembalaan tempat ini, dan bahkan Tuhan mereka dari Tuhan mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Hingga Tuhan, terima kasih Tuhan dengan luar biasa buat kamu, baik di tempat ini mengembalakan tempat maupun pelayanan membangun gereja manapun juga. Engkau pakai dalam luar biasa dalam pendidikan dan sukses dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat hamba-Mu bahkan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pengembalaan gereja Gatsu ini Tuhan. Baik pelayanan di bangsa ini kaum di bangsa-bangsa, biar hamba-Mu tetap kuat, tetap sehat, bahkan umur panjang, sehingga pelayanan terus berjalan sesuai dengan pemakan Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat buat bangsa-bangsa, akan menjadi berkat buat semua Tuhan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Dengan penuhian yang terbesar dan terakhir terjadi, revival terjadi di bangsa ini melalui kasih ini. Terima kasih Bapak di surga, dengan perlindungan Tuhan sempurna buat keluarga, bahkan keluarga besar. Dan juga Tuhan berdoa untuk kepala rayon kami Tuhan, Pak Diki Aryani Tuhan, berkati Tuhan Pak Kiki dalam pengalaman rayon satu ini. Kami percaya Tuhan rayon sendiri akan menuai betul-betul besar dan akhir terjadi rayon satu ini. Dan yang mampu Tuhan dalam membangun sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan visi yang memberikan 73.000 juga tergenapi rayon satu ini. Jakarta Utara dipenuhi kemuliaan Tuhan. Jakarta Utara untuk menuai, bahkan untuk dipenuhi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih juga Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk negara dan bangsa ini. Berkati negara dan bangsa ini Tuhan, berkati pemimpin kami, bahkan presiden kami dan wakil presiden, terus berkati Tuhan. Dan Tuhan berkati pembangunan di bangsa ini, bahkan IKN juga berkati sehingga percepatan terus terjadi. Hingga Tuhan, ibu kota kami akan pindah, dan Tuhan di sana Tuhan akan terjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang hebat untuk dapat Tuhan menjadikan bangsa ini bangsa yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa besar lain. Karena bangsa ini juga adalah bangsa yang besar. Maupun yang terjadi di bangsa ini akan hadirat Tuhan memenuhi bangsa ini. Semua bapak pemerintah yang ada memberkati, jika Tuhan suruh Tuhan roh takut akan Engkau turun atas mereka, sehingga setiap keputusan yang mengambil semua sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan untuk bangsa ini. Karena kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan doa kami Tuhan, sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
sejahtera yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua diberkati berkata, amin. Oh.